Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neda Lasmi dengan NPM 21.03.0076. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Perkembangan Teknologi dalam Kepramukaan di Sekolah Dasar. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa pramuka merupakan gerakan kepanduan yang berdiri di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, sejak saat itu, kepanduan pramuka ini menjadi bagian dari kurikulum nasional kita di pendidikan sekolah dasar. Nah, pramuka ini merupakan kegiatan yang tidak hanya mengenal kegiatan fisik, akan tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan nilai-nilai yang baik untuk menjadikan karakter menerus bangsa yang lebih baik. Kemudian, kegiatan pramuka sendiri juga cukup beragam, seperti adanya perkemahan, kemudian survival, kemudian penjelajah alam, kemudian membangun dan menerapkan semangat gotong royong di lingkungan sekolah. Kemudian ada juga urgensi pendidikan kepramukaan di sekolah dasar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai urgensi pendidikan kepramukaan di sekolah dasar. Nah, kepramukaan di sekolah dasar ini memiliki urgensi yang penting karena memiliki peran untuk membentuk karakter siswa-siswi di sekolah tersebut. Karena dalam kepramukaan tidak hanya sekedar ekstrakurikuler saja, akan tetapi juga memberikan dampak positif kepada siswa yang mengikuti pramuka itu sendiri. Selanjutnya, pramuka juga menjadi wahana untuk memperkaya pengalaman siswa dalam mengeksplorasi kemampuan, minat, dan bakatnya di luar kelas. Karena pramuka tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, akan tetapi juga di luar kelas. Dalam kegiatan pramuka, siswa akan terpancing untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih tangguh, lebih percaya diri, kemudian mampu mengeksplorasi kemampuan dalam dirinya dan juga eksplorasi terkait segala yang ia miliki di lingkungan sekitarnya. Selain itu, pramuka juga menciptakan karakter yang cinta tanah air dan juga moral, etika, dan nilai-nilai Pancasila yang ada. Kemudian, dalam rutinitas ini tidak hanya sebagai rutinitas biasa saja, akan tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Terdapat pengakuan, penghargaan kepada siswa yang mengikuti pramuka, kemudian dapat memotivasi teman-temannya, dan juga memiliki prestasi yang berjenjang seperti adanya perlombaan di tingkat kecamatan hingga nasional. Bahkan ada juga yang sampai di tingkat internasional untuk mengikuti kepanduan ini. Pramuka juga sebagai pondasi yang kuat untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Kemudian, realita kepramukaan yang ada di sekolah dasar. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2014, Peraturan Menteri dan Kebudayaan. Realita pendidikan kepramukaan saat ini di sekolah dasar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014, dijelaskan mengenai ekstrakurikuler wajib kepramukaan yang dilaksanakan dengan melibatkan guru dan pembina pramuka dalam pelaksanaannya di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Biasanya di dalam sebuah sekolah, siswa-siswi mengikuti kegiatan kepramukaan mulai dari kelas 3. Akan tetapi, sejak kelas 1, siswa-siswi tersebut sudah dikenalkan dengan pramuka dengan cara menggunakan seragam pramuka lengkap di salah satu hari dalam setiap minggunya. Kemudian pelaksanaan pramuka di sekolah juga dilaksanakan secara indoor maupun outdoor. Kemudian juga tak lupa
adaptasi teknologi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, seperti penggunaan smartphone, kemudian menggunakan media-media teknologi untuk pembelajaran. Saat ini penggunaan teknologi dalam pembelajaran cukup melekat. Tak lupa dengan kepramukaan itu sendiri, bahwa dalam kepramukaan secara langsung di sekolah biasanya guru-guru atau pembina pramuka akan menggunakan beberapa media teknologi seperti penggunaan laptop, penggunaan proyektor, LCD untuk menampilkan sebuah video ataupun gambar dalam menjelaskan sebuah materi. Nah, selanjutnya dalam penggunaan teknologi di luar ruangan, guru-guru atau pembina pramuka juga akan menggunakan bantuan teknologi. Untuk penggunaan teknologi di luar kelas juga akan melibatkan gambar, animasi, teks, dan audio untuk menumbuhkan minat belajar kepramukaan kepada siswa. Nah, dalam pengenalan multimedia pembelajaran interaktif untuk menumbuhkan minat belajar terkait kualitas pelaksanaan ekstrakurikuler wajib ini, pramuka juga membentuk untuk siswa menjadi lebih peka terhadap perubahan-perubahan zaman sesuai dengan zaman tersebut. Kemudian saya akan memberikan gagasan inovatif yang saya usung dalam teks esai ini, yaitu integrasi teknologi dengan pendidikan kepramukaan di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan memberikan gagasan bahwa pengenalan pramuka dapat dilakukan sejak awal, seperti penggunaan seragam di sekolah sejak kelas 1, kemudian mengenalkan sejarah-sejarah pramuka yang mendasar seperti misal pendirinya siapa, kemudian berdirinya tanggal berapa, berdiri di mana, bagaimana sejarahnya, perkembangannya, itu bisa dilakukan sejak kelas 1. Kemudian untuk meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mampu mempelajari kepramukaan ini, siswa juga diberikan hal-hal yang menyenangkan seperti penggunaan yel-yel, kemudian ada outing class untuk mengeksplorasi lingkungan belajarnya siswa. Nah, selanjutnya dalam perkembangan iptek, perkembangan teknologi di zaman sekarang cukup pesat. Oleh karena itu, kami memberikan gagasan berupa integrasi kepramukaan dengan teknologi. Nah, kita dapat menggunakan teknologi secara maksimal untuk memberikan kemudahan dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi dirinya, karena saat ini bakat dan minat siswa itu cukup beragam, tak lupa dengan minat terhadap ilmu teknologi. Nah, oleh karena itu saya mengusung gagasan bahwa integrasi pramuka dengan teknologi itu dilaksanakan secara maksimal. Nah, selanjutnya saya akan membagikan pengalaman kegiatan pramuka saya. Nah, saya mengenal pramuka sejak kelas 1 SD. Nah, kemudian saya mengikuti beberapa kegiatan seperti perkemahan Sabtu Minggu di sekolah dasar, akan tetapi masih menggunakan hal-hal yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan oleh anak usia SD, seperti hanya menginap di sekolah, tidak menggunakan tenda. Akan tetapi kami diberikan tugas untuk memasak sendiri makanan yang akan dimakan. Kami diberikan kebebasan untuk memasak apa yang akan kami masak, kemudian mempersiapkan alat dan bahan, kemudian membagi tugas antara memasak, kemudian kegiatan yang lain. Itu kami diberikan tanggung jawab untuk membagi dan memanajemen kegiatan tersebut. Nah, kemudian di saat SMA saya pernah mengikuti jelajah alam.
Nah, kemudian dalam jelajah alam tersebut sudah memberikan integrasi dengan teknologi. Karena sudah usia SMA, maka kami diperbolehkan untuk menggunakan ponsel. Nah, dari penggunaan ponsel tersebut, kami diarahkan untuk memindai QR code untuk memperoleh petunjuk yang akan dilaksanakan setelah kami melakukan di pos tersebut. Nah, mungkin karena adanya perkembangan zaman, maka pramuka dituntut untuk bisa lebih peka terhadap perkembangan yang ada di era saat ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan untuk Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan dalam sebuah esai yang saya tulis. Nah, semoga dapat bermanfaat, dapat dijadikan pembelajaran untuk saya dan juga untuk orang-orang yang membaca atau melihat video ini. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.